ST Simanjuntak dan istrinya Resmida Nainggolan sudah lebih dari 20 tahun membina rumah tangga. Namun 10 tahun belakangan ini, kehidupan rumah tangga keduanya sudah tak harmonis. Mereka kerap terlibat pertengkaran. Pertengkaran antara ST Simanjuntak dan istri sepertinya sudah bukan rahasia lagi di kalangan teman kerjanya di Polsek Pemenuhan. Termasuk Kapolsek Pemenuhan AKP Fatman. Sang Kapolsek sering mendengar cerita soal pertengkaran anak buahnya itu. 1 bulan sebelum kejadian, cuma dia pernah melaporkan sama saya bahwa HP-nya disandra oleh istrinya katanya. Yang mana sehingga tugas saya dan sedikit agak apa, karena kita memoto berhubungan dengan masyarakat katanya. Sehingga akhirnya saya panggil kedua pihak, baik si ST Simanjuntak termasuk istrinya saya kepanggil ke ruang ini. Saya kasih penjelasan bahwa HP yang disandra oleh ibu tadi, ya saya kasih pengertian sama ibunya. Akhirnya pertama saya tanya kenapa ibu menyandra HP suami ibu, itu untuk kepentingan dinas, saya bilang. Katanya Pak, saya pernah lihat HP-nya, itu HP-nya ya ada gambar-gambar perempuan porno kan ya. Dan sebelum melarikan diri, Bribka ST Simanjuntak sempat menitipkan senjata api yang digunakan untuk menghabisi istrinya kepada Brigadir Reski, teman kerjanya. Pada saat saya mau perjalanan arah ke pos, mau mandi, rencana bersepangkas rambut kan. Jadi yang bersangkutan menelpon saya minta jumpa. Jadi saya, karena dia berkebetulan dia minta jumpanya di Simpang Pis, saya pun menunggu di Simpang Pis. Ya, sesampainya di situ yang bersangkutan duduk dengan saya. Saya kebetulan lagi sarapan. Saya ajak yang bersangkutan sarapan, cuma yang bersangkutan sudah sarapan kan. Kemudian kami cerita-cerita, cuman ceritanya tidak menjurus tentang masalah keluarga dia. Yang kami ceritakan hanya sebatas cerita biasa kan gitu. Selanjutnya dia menyerahkan senjata kepada saya, minta tolong titipkan ke kantor. Nah, demikian selanjutnya dia langsung meninggalkan saya. Senjata api yang digunakan oleh ST Simanjuntak ternyata bukan senjata api miliknya. Ia baru menggunakan senjata api itu tidak kurang dari 2 pekan semenjak ia ditugaskan untuk menjaga sebuah bank. Tersangka ini sebetulnya tidak melekat senjata organik. Tersangka ini melaksanakan tugas pengamanan bank. Kemudian prosedurnya pada saat setelah apel pagi yang bersangkutan mendapatkan surat perintah dari Kapolsek, kemudian mengambil senjata inventaris di Polsek. Kemudian setelah melepas kegiatan ataupun selesai dalam pelaksanaan pengamanan, senjata dikembalikan. Kalau saya melihat bukan spontanitas gitu, dia justru malah terstruktur ya gitu loh, karena secara tidak langsung dia melaporkan kembali hasil kejahatan itu dengan menyerahkan pistolnya gitu kan. Itu artinya dia sudah create gitu, sudah berencana kalau sampai terjadi kekesalan lagi atau apa ya, dia tumpahkan apapun yang terjadi ya terjadilah. Kami sedang perdalam. Memang untuk sementara ini pasal yang kami terapkan adalah 338 KUHP, menghilangkan nyawa dengan sengaja, dan pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004, pasal 44 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi kita akan perdalam lagi unsur-unsur perencanaan. Makanya dalam hal ini apabila memang nantinya terbukti unsur perencanaan, kita akan tambahkan pasalnya di 340. Sementara itu, keluarga korban Resmida Nainggolan menceritakan kepada kami bagaimana awal ia mendengar musibah ini. Itu kan waktu saya mau jemput anak sekolah, tiba-tiba ditelepon teman saya kan, tolong kesini dulu, kakakmu lagi sakit, katanya gitu. Tapi dia gak ngomong sakit apa, tak kira kayak biasa, sakit biasa kan. Ya nantilah aku mesti jemput anakku. Ya cepatlah ya, katanya gitu. Itu tiba-tiba berapa menit kemudian datang lagi kan, teleponnya balik. Datanglah cepat, kakakmu nih lagi sakit. Sakit apanya rupanya, tak bilang gitu. Pokoknya datanglah. Tiba-tiba kan ada yang narikkan HP ini, tak siapa nggak tahu. Datanglah kakakmu lagi sekarat ini, mumpung
masih bisa apa gitu. Makanya aku langsung ke sini. Sebenarnya, salah satu sepupu korban, Marida Nainggolan, sudah mengetahui jika nyawa bibinya itu terancam. Namun ia tidak menyangka jika itu benar-benar terjadi. 2 hari sebelum kejadian, Bribka ST Simanjuntak sempat berkunjung ke rumah Marida dan mengancam akan terjadi sesuatu terhadap bibinya. Sebelum kejadian itu, paman saya datang hari Sabtu ke rumah. Jadi saya memang agak heran ya melihatnya datang sendiri gitu. Jadi saya tanya begini, paman, bibi kok nggak ikut? Saya bilang. Jadi paman bilang begini, emang itu bibi kamu ya? Katanya dengan nada keras. Ya, bibi saya bilang begitu. Kalau memang itu bibi kamu, hari Senin kamu siap-siap dengar kabar dari bibi kamu, katanya. Kabar apa itu paman? Saya bilang gitu. Apapun kabarnya, siap-siaplah kamu mendengarkannya. Kini Bribka ST Simanjuntak harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara sambil menunggu keputusan hakim.